Hai, bertemu lagi dengan saya Bang Oyen. Oke, kali ini Bang Oyen sedang mempresentasikan hasil presentasi di mana saya akan menjelaskan pembahasan peta. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian peta. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi, kalau pengertian peta itu artinya itu hanya sebagai gambaran yang dituliskan dalam bentuk bidang datar maupun bidang digital. Masuk kedua, apa sih fungsi peta, ya kan? Teman-teman pasti bertanya, fungsi peta adalah secara umum, fungsi peta itu ada tiga, yaitu sebagai berikut. Berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Jadi tidak hanya fungsi, di dalamnya juga ada unsur penyusun peta. Apa sih itu unsur penyusun petanya? Ada 11 ya teman-teman. Satu, judul, yang dimana judul ini mencerminkan isi sekaligus tipe penulisan judul, biasanya di bagian atas, tengah, kanan, atau kiri. Itu yang dimaksud dengan judul. Yang kedua, ada orientasi atau tanda arah. Orientasi pada umumnya itu biasanya ditunjukkan oleh tanda panah atau tanda ke arah atau pada peta, letaknya di tempat yang sesuai. Jika ada garis lintang dan bujur, koordinat dapat sebagai petunjuk arah, itulah yang dikatakan orientasi atau tanda arah. Yang ketiga ada skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan, sekaligus ditulis di bawah judul peta di luar garis tepi atau di bawah legenda. Yang keempat ada simbol. Simbol peta simbol itu adalah tanda atau gambar yang mewakili tempat-tempat kecil atau ketampakan yang ada di muka bumi. Yang kelima ada warna peta. Warna peta itu digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetik pada peta. Yang keenam itu ada tipe huruf atau lettering. Lettering berfungsi untuk memperkecil atau mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam-macam penggunaan lettering itu banyak ya teman-teman, cuman di sini saya tidak menjabarkan satu persatu. Yang ketujuh ada garis astronomis. Garis astronomis ini terdiri atas garis lintang, garis bujur untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Yang ke-8 itu ada inset. Jadi inset ini adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Itu hanya sebagai sinopsis dari peta utama. Yang ke-9 ada garis tepi pada peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara berurutan dan benar pada peta. Yang ke-10 adalah sumber dan tahun pembuatannya. Jadi di dalam peta itu ada juga sumber dan tahun pembuatannya. Tidak hanya di cerita-cerita pendek atau di majalah-majalah itu ada tahun dan sumber pembuatannya, tetapi di peta juga disebutkan ada sumber atau tahun pembuatannya. Sumber peta adalah referensi dari di mana data peta diperoleh. Itu yang dikatakan sumber dan tahun peta dibuat. Ada yang ke-11 terakhir, garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat, timur, atau dari arah timur barat. Jadi itulah penyusun dari peta teman-teman. Tidak hanya itu, saya juga menjelaskan jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta itu sangat beragam. Ada berdasarkan isinya. Berdasarkan itu digolongkan menjadi dua, yaitu peta umum menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik maupun buatan manusia. Ada peta khusus atau peta tematik menampilkan informasi kenampakan tertentu. Yang kedua itu peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Di sini dikatakan digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu peta datar yang terbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar. Yang kedua peta timbul. Peta timbul yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya, seperti di muka bumi. Yang ketiga ada peta digital. Peta digital ini hasil pengolahan data digital yang disimpan dalam komputer. Jadi peta digital ini dapat diambil dari alat elektronik. Yang keempat ada peta garis. Peta garis ini adalah peta yang menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Yang kelima ada peta foto. Peta yang dihasilkan dari mozaik foto, udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Demikian pembahasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.